Melanjutkan cerita sebelumnya. 64. Api inti bumi milikku. Kai terus melakukan teknik pernapasan. Ia menghirup esensi panas dan racun api, lalu kemudian naga darah memurnikan energi itu melalui lautan darah sebelum didistribusikan menuju darah, daging, otot dan tulang secara bergantian. Dimandikan oleh panas membuat tubuh Kai semakin marah. Pertumbuhan kekuatan tempering tubuhnya perlahan meningkat, ia cukup puas dengan hal ini. Setelah beberapa jam menyerap energi panas, saat tubuhnya sudah mengalami kenaikan dalam kekuatan, Kai memutuskan untuk berdiri dan maju beberapa langkah ke depan, hingga saat intensitas panas semakin meningkat. Dan dirinya tidak lagi sanggup menahan tekanan yang diberikan. Ia akan kembali duduk bersila menggunakan teknik nafas naga untuk menyerap energi panas, hingga tubuhnya terbiasa dengan panas di sekitar sebelum maju beberapa langkah lagi. Beberapa hari telah berlalu dengan cepat, Kai kehilangan hitungan sudah berapa lama ia berada di dalam aula kobaran api. Ia hanya fokus untuk menyerap energi panas dan mengubahnya menjadi makanan bagi tubuhnya. Selangkah demi selangkah Kai terus berjalan maju, ia mengulangi proses ini hingga beberapa kali. Tingkat kultivasi tempering tubuhnya naik sejauh 2 tingkat. Kini ia berada pada ranah Dragon Soul Last Stage. Saat Kai sudah berada dalam jarak 5 km dari kobaran api, intensitas panas yang harus ia tanggung naik 2 kali lipat. Kali ini tubuhnya tidak lagi terbakar secara perlahan namun kulitnya seketika terkoyak dengan suara mendesis dan dagingnya terpanggang. Kai segera mengambil posisi bersila sambil menahan rasa sakit. Meskipun posisi ini sangat menyiksa, di mana ia harus menahan rasa sakit akibat terbakar terus-menerus, namun bagi para kultivator tempering tubuh hal ini tidak seberapa dibandingkan kebahagiaan dari hasil yang didapat. Tempat itu bukanlah neraka bagi mereka melainkan surga kultivasi. Kai salah paham dalam metode napas naga, ia tidak lagi bisa mengandalkan hanya sekedar menghirup udara panas. Ia lalu memakai langkah kedua dari nafas naga. Langkah pertama dalam nafas naga yaitu menyerap energi panas melalui pernapasan, dan langkah kedua yaitu menyerap energi panas melalui seluruh pori-pori yang ada di tubuh. Kai mulai menggunakan langkah kedua, seluruh pori-pori di tubuhnya terbuka baik yang telah terbakar maupun yang masih utuh semuanya menyerap energi panas yang ada di sekitarnya, lalu energi panas yang tidak dapat diserap akan disebarkan agar tidak lagi membakar tubuh Kai. Kali ini, meskipun proses penyerapan berjalan relatif lambat, namun energi panas yang masuk ke dalam tubuhnya semakin banyak, raungan naga berkali-kali terdengar. Proses ini sangat menyakitkan. Memasukkan energi panas ke dalam tubuh seluruh tubuh tentu akan sangat menyiksa namun di samping itu, Kai tetap fokus ia tetap menyerap dan mengubahnya menjadi energi panas sejati di tubuhnya sebelum mendistribusikannya demi memperkuat tubuhnya. Suara berderak terdengar saat tulang-tulang di tubuh Kai mereformasi menjadi bentuk yang lebih kuat. Sumsum tulangnya memproduksi darah yang kaya akan aktivalitas. Otot-ototnya mengeras bagaikan kawat. Dan darah serta dagingnya semakin marah saat tubuh sudah semakin kuat, Kai berjalan terus ke depan. 1 kilometer, 2 kilometer dan seterusnya, semakin jauh ia berjalan. Semakin tinggi intensitas panas yang harus diterimanya. Kai berteriak keras lalu menggertakkan giginya ia menyerap semua energi panas yang kini 3 kali lipat lebih kuat. Dengan gila-gilaan, naga darah meraung dan meliuk di atas lautan darah mengikuti tekanan yang kuat. Dia merasakan keinginan kuat Kai, dan juga dengan gila-gilaan menghisap energi panas dan mengubahnya menjadi energi sejati dalam sekejap. Tak terasa Kai kini hanya tinggal 1 kilometer lagi menuju danau magma. Ia sudah bisa melihat danau magma yang luas dari tempatnya berdiri. Sudut mulutnya terangkat, api inti bumi. Kau akan segera menjadi milikku. 65. Monster abnormal. Kai kini hanya berjarak lebih kurang 1 km dari pusat ke barak api, dan hanya berjarak sekitar 100 meter dari bibir danau magma. Tekanan panas di daerah ini 5 kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Kai menggertakkan giginya dan memulai langkah ketiga dari teknik nafas naga. Langkah ketiga dari teknik nafas naga yaitu menyerap esensi panas tidak hanya di sekitar tubuh Kai, melainkan sanggup menghisap panas sejauh ratusan meter tergantung ketahanan dari tubuh penggunanya. Kai dengan gila-gilaan menyerap seluruh energi panas sejauh 100 meter hingga membuat naga darah meraung dengan ganasnya. Ia merasa tantangan setelah melihat banyaknya jumlah energi panas yang diserap oleh Kai,
Meskipun hal ini terlalu beresiko bagi Kai, namun langkah ketiga teknik nafas naga merupakan langkah terakhir dan yang paling efektif untuk menaikkan kultivasi tempering tubuh. Sebab, langkah pertama dan kedua tidak lagi berdampak banyak pada kemajuan kultivasi tempering tubuh Kai. Meskipun jumlah esensi panas yang Kai serap sangatlah banyak, dan mencakup 100 meter jauhnya. Namun, kekuatannya masih sama 5 kali lebih kuat dari sebelumnya. Kai berteriak keras-keras ke udara, ia merasa sangat kesakitan. Jumlah energi panas yang ia serap membuat tubuhnya hampir tidak sanggup menahan tahan panas. Namun Kai sangat paham dengan batas tubuhnya sendiri, ia bukan tipe orang yang melakukan sesuatu secara ceroboh. Seluruh kulit di tubuh Kai terkelupas dan terbakar menjadi abu. Daging di tubuh Kai mulai meleleh dan terpanggang hingga menguap ke udara. Kini otot-otot yang membalut tulangnya terlihat dan juga ikut terbakar. Secara perlahan organ-organ dalam tubuhnya mulai terlihat, tetapi jantung Kai masih berdetak dengan vitalitas darah yang kuat. Kai terlihat seperti tengkorak yang hidup. Sejalan dengan hancurnya tubuh Kai, naga darah terus mengubah energi panas menjadi energi sejati yang dipompa ke dalam tulang, otot, daging, dan darah. Perlahan-lahan tulang-tulang di tubuh Kai bereformasi. Struktur otot-ototnya diganti dengan otot yang lebih kuat. Dagingnya kembali terbentuk dan darahnya dengan gila-gilaan memompa ke seluruh tubuhnya. Tubuh Kai ini telah naik ke tingkat Heavenly Soul First Stage. Kai tertawa dengan gila. Tawanya terdengar dan sangat puas. Wigen yang melihatnya hanya bisa menggelengkan kepala. Di sisi lain, ia melihat Kai sebagai monster yang abnormal dan di sisi lainnya ia melihat Kai sebagai seorang jenius kultivasi yang gila. Di dunia itu, siapa yang akan menyangka bahwa seorang pemuda yang terlihat memiliki kultivasi Tiger Soul memiliki kekuatan tubuh yang setara dengan Heavenly Soul. Bahkan jika mereka dipukuli hingga menjadi bubur, mereka juga tidak akan percaya jika tidak melihatnya secara langsung. Heavenly Soul. Hahaha. Kai tertawa girang, lalu berdiri dengan tubuh kokoh yang telanjang itu dan berbicara dengan nada yang sombong. Wigen, kau lihat itu. Apa aku membayar rasa penasaranmu? Monster abnormal. Hanya itu yang keluar dari mulut Wigen. Ia masih sulit merasa percaya dengan teknik gila yang dimiliki Kai. Kai kembali tertawa lalu berjalan ke depan. Mari kita mengambil esensi api di bumi itu. Mengaum. Saat Kai berada 50 meter jauhnya dari bibir danau magma, suara raungan ganas yang menggetarkan aula terdengar seketika. Naga api sepanjang 300 meter muncul dan mengaum ke arah Kai. Tetap di tempatmu anak muda, atau aku tidak akan segan membunuhmu. 66. Naga esensi api. Naga api itu kembali masuk ke dalam danau magma setelah menunjukkan tubuhnya. Masuknya ini hanya kepalanya yang muncul di permukaan danau magma. Meskipun itu hanya kepalanya, tingginya mencapai 11 meter. Mata naga api itu melihat tajam ke arah Kai, seorang lelaki lemah bermimpi mendapatkan inti api ini. Kau sungguh tidak layak. Bersyukurlah dalam hidupmu kau bisa bertemu dan berbicara dengan sains ini. Lalu makhluk seperti apa yang pantas untuk mendapatkan api itu? Bukankah inti api itu ditakdirkan untuk dimiliki oleh orang yang mampu mengambilnya? Kai berbicara dengan tenang dan menatap kedua mata berapi naga itu. Kai juga bisa tahu kalau naga itu sangatlah kuat dan bahkan kultivator Divine Soul pun akan mati hanya dengan sekali serangannya. Sepertinya, ia penjaga inti api bumi ini. Kai lupakan saja, mari kita berbalik dan pergi. Terlihat sangat khawatir dan takut di sisi Wigen. Kai buru-buru menjelaskan kepada Wigen, dengan koneksi pikiran naga ini memanglah kuat. Namun ia adalah bagian dari inti api itu yang terbangun dari esensi api. Pemilik sebelumnya membagi esensi api inti bumi dan membentuk naga ini. Naga ini memiliki kecerdasannya sendiri. Di kehidupan lamaku, inti magma juga membentuk naga magma yang terbentuk secara alami. Sehingga itu adalah bagian dari esensi magma itu sendiri. Bukankah kau mengatakan bahwa setiap esensi elemen bisa ditampung oleh elemental pot? Kai tersenyum penuh misteri. Mendengar penuturan Kai, pikiran Wigen jadi merasa sedikit rileks dan ikut tersenyum. Awalnya ia berpikir bahwa naga api ini adalah penjaga esensi api yang dibuat dari teknik senior kultivator. Namun, jika naga itu dibentuk oleh esensi api, maka elemental pot bisa mengalahkannya. Naga api yang mendengar penuturan Kai menjadi marah berat. Awalnya aku ingin melepaskanmu.
Karena tingkat kultivasimu yang menyedihkan itu. Sekarang beraninya kau berbicara begitu angkuh di depanku, bahkan kultivator Half Shop Happening Soul pun tidak akan berani berbicara seperti itu padaku. Naga api berbicara dengan Anda mengancam. Namun, ketika melihat senyum licik di wajah Kai, dia semakin marah dan meraung dengan ganas. Kau berani tersenyum. Benar-benar kurang ajar mencari kematian ya. Naga api mengaung dengan amarahnya, ia membuka mulutnya dan menerjang ke arah Kai. Kai terlihat santai meskipun tekanan dari naga api itu membuatnya gemetar, tetapi ia sangat yakin bisa mengendalikan situasi ini. Kai melambaikan tangannya dan seketika elemental pot keluar. Saat elemental pot keluar itu langsung bergetar, seolah-olah merasakan esensi elemen yang kuat itu segera membuka tutupnya dengan sendirinya dan kekuatan hisap yang gila segera diarahkannya pada naga api yang menyerang. Naga api berhenti di jalurnya. Ia tertegun sejenak sebelum perasaan takut menggetarkan tubuhnya. Apa-apaan ini? Benda apa itu? Itu seperti itu membuat esensi apiku bergetar. Naga api tahu bahwa benda itu bukanlah sesuatu yang baik untuknya. Ia meraung dan memutar arah tubuhnya mencoba melarikan diri ke dalam danau magma. Namun sudah terlambat. Kekuatan hisap elemental pot berubah menjadi pusaran yang ganas itu segera menarik naga api ke dalamnya. Naga api meraung ketakutan, ia tidak percaya bahwa sikap bangga dan sombongnya kini berubah menjadi seperti tikus yang dihadapkan dengan kucing. Naga api meliuk mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk terus melarikan diri jauh ke dalam danau magma. Tetapi itu hanya sia-sia. Ekornya tertarik ke dalam pusaran ganas meskipun dia terus-menerus mencoba menyelam. Tetapi, semakin dia mendekat ke arah pusaran hingga ekornya berhasil terhisap dan dalam sekejap seluruh tubuh sepanjang 300 meter miliknya ikut terhisap ke dalam pusaran. Bajingan kau! Teriakan terakhir yang terdengar dari mulut naga api sebelum tubuhnya benar-benar terhisap ke dalam elemental pot tersebut. 67. Mencapai Pulau Kobaran Api. Wowsha! Naga api itu dihisap masuk ke dalam elemental pot tanpa bisa melawan sedikitpun. Elemental pot adalah musuh alami makhluk yang hidup dari esensi elemen. Elemental pot itu bergetar beberapa detik sebelum tenang. Tampaknya naga api itu berjuang mati-matian untuk melepaskan diri dari segel elemental pot. Namun semua itu tidak berguna, sebab hanya dalam beberapa detik kesadaran naga api dihapus sepenuhnya oleh elemental pot ini. Kini ia hanya sebuah esensi api tanpa jejak kehidupan. Elemental pot tertutup dengan sendirinya dan mendarat tepat di hadapan Kai. Itu terisi setidaknya seperempat dari keseluruhan ukuran. Kai mengangkat elemental pot dan menganggukkan kepalanya, benar-benar harta karun yang menantang surga. Kai melambaikan tangannya dan seketika elemental pot hilang dan kembali ke dalam inventory. Kai lalu menatap danau magma di depannya, ia mencoba mencari cara untuk menyeberangi danau itu. Ia memutar kolam spiritual dan mengedarkan akal spiritualnya hingga 30 km jauhnya. Ia melihat kedalaman danau. Danau itu memiliki kedalaman 1000 meter dan lebar sekitar 3 km. Hal yang membuat Kai mengangkat alisnya adalah sebuah altar dengan pilar api di kiri dan kanannya. Jauh di seberang danau magma. Ia tidak mengetahui fungsi dari pilar itu. Yang jelas pilar itu pasti adalah peninggalan software gen besar di dunia ini. Kai mengkesampingkan masalah altar itu. Ia kini tahu kedalaman danau dan tidak melihat adanya bahaya lagi di dasar danau. Kai melompat masuk ke dalam danau magma, suara mendesah terdengar saat kulit Kai bersentuhan dengan lava yang sangat panas. Kai memfokuskan penggunaan kekuatan tubuhnya sebelum memutar teknik nafas naga langkah ketiga. Dia menggunakan teknik ini untuk menyebar panas di sekitar tubuhnya agar tidak mempengaruhinya. Keahlian Kai dalam penggunaan teknik ini membuat dia bisa berenang bebas menuju Pulau Kobaran Api sambil memperkuat tubuhnya melalui lautan darah. Kai lalu mempercepat laju renangnya dan tiba di Pulau Kobaran Api. Dalam beberapa menit, Kai naik ke atas pulau. Ia segera memalingkan wajahnya, kedua matanya hampir mengeluarkan darah saat menatap esensi api bumi dalam jarak yang begitu dekat. Kai kemudian kembali memutar kolam spiritualnya dan melihat melalui akal spiritualnya. Dengan kedua mata tertutup, Kai melihat ke arah kobaran api sambil memutar teknik nafas naga hingga puncaknya untuk menahan kekuatan radiasi dari korban api. Karena tidak berani terlalu dekat, ia hanya melambaikan tangannya dan melemparkan elemental pot ke arah kobaran api. Saat elemen pot dekat dengan kobaran api itu,
segera melesat menuju kobaran api membuat suara mendesing. Merasakan kekuatan esensi api yang sangat kuat, elemental pot terlihat sangat bahagia. Elemen pot itu dengan gila-gilaan membebankan diri ke depan esensi api, merasakan ancaman dari elemental pot itu. Kobaran api menjadi lebih besar dan memancarkan aura yang sangat kuat. Bahkan Kai harus menggunakan seluruh tenaganya untuk terus memutar napas naga hingga batasnya, dan tubuhnya semakin tertekan. Aura yang sangat kuat dari esensi api tidak mengganggu elemen pot sama sekali. Elemen pot itu tetap bergerak maju dengan bunyi berderak. Bang! Ledakan keras menggema di udara dan menggetarkan pulau kobaran api hingga membentuk beberapa retakan di tanah. Batu sebuah arai pertahanan muncul mengelilingi esensi api menahan elemental pot untuk bergerak jauh ke depan. Merasakan arah yang mengganggu pergerakannya, elemental pot membesar hingga 3 kali lipat ukuran dari awalnya, dan melesat dengan kecepatan peluru ke arah arai. Bam! Meskipun itu adalah arai yang dibuat oleh Sovereign besar, namun itu tidak bisa menghalangi elemental pot item yang dibuat oleh dewa. Arai meledak menjadi pecahan berkeping-keping. Setelah itu elemen pot melaju ke depan dengan gembiranya. Esensi api yang melihat elemental pot mengarah ke arahnya bergetar dan semakin menciut. Ia merasakan ancaman nyata yang datang dari elemental pot. Bersambung.